Kenapa menangis, Mbak? Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah, Mas. Ini raut mukanya, Mas. Dia itu. Ayo, Mas, buruan, Mas. Astagfirullah. Tadi siapa lagi? Mas kameramen, dengar sendiri kan tadi, Mas? Astagfirullah. Tadi ada suara perempuan. Iya, Mas. Terus juga tadi saya lihat itu, Mas. Perempuan tersebut yang meminta tolong kayak gitu sambil lari-larian, Mas. Seperti kayak dikejar-kejar kayak gitu loh. Astagfirullahaladzim. Wah, hati-hati, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kayaknya Loh. arah mana ya, Mas? Tadi ke sana, Mas. Kan berpapasan dengan mobil kita, Mas. Astagfirullah. Tapi kok gak ada ya, Mas ya? Ini kemana lagi? Astagfirullah. Gak tahu. Iya, Mas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya dari Man Laslos maupun family Laslos. Jadi kedatangan kita ini pagi hari ini, kita kesini itu karena kita itu sepulang dari penelusuran. Tadi saya dan Mas kameramen habis melakukan penelusuran dan mau berniatan untuk menuju ke rumah buat pulang istirahat karena sangat capek sekali. Akan tetapi tadi pas waktu di pertengahan jalan ini, teman-teman, sekitaran sini sampai sana, itu kita pas lagi di dalam mobil terlihat jelas, teman-teman, ada seorang perempuan, dia lari-lari terbirit-birit, teman-teman, sambil meminta tolong, teman-teman. Terus kita itu terus meminggirkan mobil kita, terus kita turun berusaha buat mengejar sebenarnya apa yang terjadi. Tapi begini, teman-teman, hasilnya nggak ada perempuan itu, teman-teman. Dan tapi itu sangat terlihat jelas ya, Mas ya, di kamera mohon maaf tadi kameranya belum on, jadi di mata kita itu terlihat jelas, teman-teman. Iya, saksi mata itu kameramen saya, sangat jelas sekali, teman-teman. Dan ini aneh sekali, teman-teman, di lokasi kayak gini kok ada perempuan berlarian sendirian. Ini pagi hari loh, teman-teman. Kok ini jam 3 pagian? Benar sekali, soalnya kan biasa, Mas kalau kita melakukan penelusuran kan pulang jam-jam segini ya, Mas ya. Astagfirullahaladzim. Ini nggak ada apa-apa loh, Mas. Iya bener. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Di mana? Kamu di mana? Mas, nggak ada sautan sama sekali, Mas. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kita diganggu, Mas, seperti biasa, Mas. Makhluk-makhluk usil jahil, Mas. Astagfirullah. Bentar dulu, Mas. Tapi saya masih merasa curiga dengan adanya perempuan tersebut. Kenapa pagi hari ini, di pagi-pagi kayak gini, di tengah jalan sepi lah, teman-teman bisa lihat sendiri, jalannya bebatuan, buat lewat mobil aja juga susah. Agak susah ini, Mas. Tadi aja kita hampir ya gitulah. Ya bener, Mas. Kok ada perempuan berani-beraninya melewati jalan kayak gini, Mas? Astagfirullahaladzim. Iya, Mas, perasaan di sini tuh nggak ada rumah ya. Iya, Mas, sepi banget, Mas. Di sini kita jauh dari rumah penduduk padahal ya, Mas ya. Benar dulu, Mas. Saya akan mencoba buat menerawang isi lokasi daerah sini, Mas. Dan siapa tahu saya bisa mendapatkan energi dari perempuan tersebut, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya sudah mendapatkan sedikit energi dari perempuan ini, teman-teman. Akan tetapi saya belum bisa mendapatkan gambaran raut wajahnya, raut mukanya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, bosan? Bentar dulu, Mas. Astagfirullah.
Masih susah sekali, Mas. Belum ada petunjuk, Mas San. Ya, tapi saya sudah sedikit mendapatkan energi dari perempuan tersebut, Mas. Astagfirullahaladzim. Dia ada di sekitar sini atau di mana ini, Mas San? Soalnya ini gak ada siapa-siapa, Mas San. Iya, Mas. Dia ada di sekitar sini. Tapi anehnya, Mas, yang ada di pandangan saya, Mas, dia masih berlari-larian terus, Mas, sambil meminta tolong. Akan tetapi ini raut mukanya itu sangat susah saya lihat, Mas. Tapi dia masih lari, Mas. Masih, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berarti ini udah fix dia itu setan sejenisnya ya, Mas? Atau manusia, Mas? Saya juga nggak tahu, Mas, di tempat kayak gini. Soalnya saya belum bisa melihat jelas raut mukanya, Mas. Bisa juga, Mas. Ini ada dua hal, Mas. Kalau ada dua hal ini, Mas. Yang pertama, ini bukan orang, Mas. Sosok. Dan dia mungkin membutuhkan bantuan dari kita. Ataupun dia adalah sosok jahil yang hanya ingin mengganggu konsentrasi orang yang melewati sini, Mas. Dan bebatuannya kan kayak gini, Mas. Kalau orang sampai itu tidak berkonsentrasi kayak gini, Mas, kalau jalan ataupun naik motor, ini kan bahaya sekali, Mas, kalau ditakutin kayak gitu, Mas. Iya, Mas. Membahayakan diri. Kayak gila, Mas. Iya, Mas. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kan, ini jalannya seperti ini, teman-teman. Lah, mana mungkin ada perempuan yang lari-larian di tengah-tengah jalan kayak gini, terus sepi juga lokasinya, teman-teman. Dan dari sinilah saya jadi berpikiran dua perkara, Mas, dua macam, Mas. Ini antara lain kalau tidak kalau tidak ini manusia ini loh, orang ini kalau tidak manusia yang lagi tersesat mencari jalan keluar, ya satu lagi, Mas, udah nggak lain, setan. Itu sosok, iya bener, setan, Mas. Kalau bukan manusia ya setan. Kalau manusia mungkin dia seperti keselong ataupun kebingungan buat mencari jalan keluar karena sudah memasuki wilayah-wilayah di tepian ini, Mas, tepian hutan kayak gini, Mas. Iya kan, Mas? Ya udah, Mas. Siapa kamu? Mbak. Loh, astagfirullahaladzim. Iya, Mas. Ayo, Mas. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas. Hati-hati, Mas. Ini jalannya batu-batuan kayak gini, Mas. Astagfirullahaladzim. Loh, astagfirullahaladzim, Mas. Itu, Mas. Astagfirullah. Loh, dia menangis, Mas. Astagfirullah. Assalamualaikum. Loh, Mas. Mas, ini kakinya dia berdarah, Mas. Astagfirullahaladzim. Coba, Mas, zoom, Mas. Astagfirullah. Ini, Mas. Mbak kenapa bisa berada di sini, Mbak? Astagfirullahaladzim. Hah? Kenapa? Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tuh, Mas. Kok kaki Mbak penuh darah kayak gini? Emang apa yang terjadi? Hah? Dikejar-kejar sama pacar Mbak. Loh. Di sini nggak ada siapa-siapa loh. Kenapa menangis, Mbak? Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah, Mas. Ini raut mukanya, Mas. Dia itu penuh. Ya Allah, kasihan saya nggak tega, Mas, lihatnya, Mas. Dia itu penuh darah, Mas, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sudah, jangan menangis. Astagfirullahaladzim. Duh. Mas, ini udah fix, Mas. Dengan tampilan muka seperti ini, Mas, dia bukan orang lagi, Mas. Bukan manusia sama seperti kita, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini udah fix, teman-teman. Dilihat dari bola matanya, teman-teman. Amit-amit jebong, ya Allah.
Iya, iya, iya. Saya tahu apa yang kamu rasakan. Astagfirullahaladzim. Ya Emang Allah. kenapa dia, Mas? Mas, bola matanya hilang, Mas. Astagfirullahaladzim, kok bisa? Gak tahu, Mas. Terus sininya, Mas, sayatan sampai tulang ini, Mas. Tulang pipinya kelihatan, Mas. Astagfirullah. Loh, loh, kenapa dengan perut kamu? Ya Allah. Hah? Emang apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Kenapa kamu seperti ini? Ya Allah. Sakit. Baik, saya akan Astagfirullah. Mas, katanya dia lagi dikejar-kejar sama pacarnya di area sini, Mas. Bentar dulu. Ya, ya. Saya akan menghilangkan rasa sakit yang ada di dalam tubuh kamu. Yang ada di dalam tubuh kamu. Tapi saya mohon, tolong ceritakan semuanya. Ceritakan semuanya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan diri kamu sehingga ini kamu penuh luka kayak gini loh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ya, Mas? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian semua jangan ganggu saya di sini. Saya hanya berniat buat menolong makhluk ini. Saya nggak mengganggu dari kaum kalian. Tetap di sana, jangan mendekat. Oke, Mas. Jadi tadi ada beberapa sosok yang berusaha buat mengganggu kita, Mas. Di sini, Mas. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillah. Saya akan menghilangkan rasa sakit yang berada pada kamu dan saya mohon ceritakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah. Allahu Akbar. Oke, dah tenang, jangan menangis lagi. Tenang, 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 tenang. Tenangkan. Saya mau tanya, kenapa dengan pacar kamu? Kenapa kamu lari-larian kayak gini? Kenapa? Terus, kenapa kamu ketakutan dengan pacar kamu? Emang apa yang dilakukan dengan pacar kamu? Ceritakan semuanya. Astagfirullah. Apa? Kok tega pacar kamu berbuat seperti itu? Jadi teman-teman, dia mengaku kepada saya, katanya dia itu dibawa sama pacarnya ke daerah sini, ke area sini, itu karena dia itu mau dibunuh, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan alhasil, ya Allah, kasihan, Mas. Dia kena tertangkap sama pacarnya. Kenapa? Dari tadi dia itu hanya berlarian-larian terus, Mas. Ternyata, Mas, di dalam arti lari-larian itu, Mas, itu mengandung pada dia waktu semasa masih sama seperti kita, Mas. Dia itu dikejar-kejar terus sama pacarnya sehingga dia ketangkap. Dan setelah ketangkap, Mas, dia itu dihantam, Mas. Dihantam? Iya, disiksa, Mas, sama pacarnya, Mas. Astagfirullahaladzim. Dan bahkan, ya Allah, ini tega sekali, teman-teman, orang tersebut. Dan bahkan dia membunuh, teman-teman. Mohon maaf, saya agak kurang tega, teman-teman, membunuh perempuan ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus pantas saja ya, Mas, ini kakinya penuh darah, terus bagian mukanya juga udah nggak layak lagi kita tampilkan di itu, Mas. Iya, itu terlalu ngeri mukanya itu. Iya bener, Mas. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, kenapa kamu bisa kayak gini kan sama pacar kamu? Diperlakukan seperti ini, emang ada kesalahan apa? Apakah kamu itu berselingkuh? Mohon maaf. Apakah kamu itu mempunyai pria lain, mengecewakan pacar kamu atau gimana? Gimana
Gimana mas? Astagfirullah. Jadi dia mengaku mas, dia itu sama pacarnya itu mempunyai apa ya, pernah melakukan hubungan di luar pernikahan mas. Tahu kan maksud saya mas? Teman-teman juga tahu kan? Lah, dia itu melakukan hubungan di luar pernikahan, akan tetapi teman-teman di apa, akibat dari hubungan tersebut menghasilkan buah hati mas, calon buah anak mas, calon anak mas. Dan dia itu mengaku sama pacarnya meminta pertanggungjawaban agar, aduh ya Allah, agar pacarnya tersebut mas bisa bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan mas. Akan tetapi awalnya pacarnya tersebut itu menolak keras mas, menolak sekali mas. Dia nggak mau, dia belum siap menikah, dia itu belum siap menafkahi orang lain kayak gitu mas. Karena kan namanya pemuda zaman sekarang kan kayak gitu mas, banyak sekali yang mereka lakukan. Mereka belum bisa mencari uang, belum bisa membanting tulang buat mengumpulkan buat masa depan, uang buat masa depan. Tapi mereka sudah nekat kayak gitu mas. Dan akhirnya dia lelaki tersebut mungkin bingung mas, karena tuntutan dari dia buat mengajak nikah, buat mengajak meminta pertanggungjawaban karena hasil dari hubungan gelapnya itu mas, hubungan di luar pernikahan kayak gitu mas. Lah itu mas, mungkin dari situlah mas awalnya mas. Dan kata dia, kenapa dia itu bisa dibawa ke sini mas, itu karena dia itu ditipu mas, ditipu teman-teman. Dia itu ditipu, katanya karena ini perempuan ini mbak mas, dia itu selalu meminta pertanggungjawaban dan bahkan mengancam kepada lelakinya tersebut buat buat mengasih tahu orang tuanya dari perempuan ini dan juga lelakinya tersebut mas. Akan tetapi dia itu ditipu mas, dan ditipunya dengan cara, baiklah saya akan siap menikahi kamu, ayo saya akan menikahi kamu. Udah sekarang lebih baik ikut dengan saya aja, beli gaun-gaun buat persiapan menikah. Akan tetapi disitulah mas petaka bagi mbaknya ini mas. Astagfirullah. Sini gimana mas? Bentar. Ada di sini atau gimana mas? Saya masih penasaran kenapa dia selalu lari-larian di daerah sini mas. Bentar dulu. Baiklah, saya tahu semua penyebabnya karena dari cerita kamu, tapi saya masih penasaran dengan apa dan tujuan kamu masih berada di sini, masih lari-larian kayak gini, masih kesakitan. Emang apa tujuannya? Mencari anak kamu. Emang di mana? Astagfirullahaladzim. Oke, mohon maaf teman-teman. Maksudnya dia itu di sini itu buat mencari calon anaknya yang dulu itu masih di dalam perut. Dan oke teman-teman, dia itu meninggalnya itu dengan cara tragis sekali teman-teman. Dia bisa dikatakan dipotong-potong dan diambil bagian sininya, perutnya mas, dan dikeluarkan itu mas, calon anaknya yang nanti kalau keluar itu bisa menjadi sama seperti kita mas. Tahu kan maksud saya mas? Iya mas. Dan itu mas, itu dibuang entah kemana, dikubur ataupun dibuang ke sungai. Dia juga nggak tahu mas, karena dia itu juga sebenarnya mencari-cari di area sini juga. Akan tetapi dia juga merasa seperti kayak orang-orang seperti kita teman-teman, trauma, seperti ada yang mengejar-ngejar terus. Terus itu kejadian udah lama, 2 tahun. Astagfirullahaladzim. Udah 2 tahun mas. Kalau boleh tahu, di mana pacar kamu yang dulu pernah menyiksa kamu? Mas, katanya sudah diambil diproses mas, sudah dimasukkan ke dalam sel mas.
Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kalau begitu. Kenapa kamu nggak pulang saja ke alam kamu yang semestinya? Seharusnya kamu itu udah hidup tenang di alam kamu. Udah tenang di sana. Kamu masih bingung mencari anak kamu. Baiklah, saya akan membantu kamu setelah pulang dari sini. Setelah ini, saya akan berusaha membantu kamu buat mencarikan, bahkan memanggil anak kamu dan mempertemukan anak kamu dengan kamu. Tapi saya mohon kamu pergi dari sini. Kasihan. Di sini walaupun jalan sepi kayak gini, tapi setiap siang pagi itu banyak orang yang berlalu lalang melintasi jalan ini. Ini gimana, Mas Santo? Oke, kita bantuin doa saja, Mas. Mohon maaf, Mas kameramen. Kita bantu saja doa supaya dia itu bisa hidup lebih tenang lagi. Oke, teman-teman juga tolong bantu saya juga. Astagfirullahaladzim. Jadi jalan ini dia kan begini di sini ya, Mas Santo? Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Baik, Mas. Baik. Sekarang kamu lebih baik tinggalin tempat ini, kembalilah ke alam kamu. Saya janji, setelah ini saya akan mempertemukan kamu dengan anak kamu. Kasihan warga yang sering berlalu lalang melintasi jalan ini buat menuju ke kebun. Kasihan, mereka takut. Ya. Oke, Mas kameramen, bantu doanya Mas kameramen, karena dia meminta bacaan bantuan doa surat Al-Fatihah. Baiklah. Dan teman-teman, saya mohon luangkan waktumu sebentar buat membantu mbak-mbak ini. Astagfirullahaladzim. Baik. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kamu boleh pergi. Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Iya benar, Mas. Astagfirullah. Kok kejam sekali ya, Mas ya? Ada orang yang berani nekat melakukan perbuatan seperti itu, Mas. Astagfirullah. Oke teman-teman, ini jangan dicontoh buat teman-teman semuanya. Jangan dicontoh. Ini perbuatan sangat tidak baik. Dan jika kalian ingin melakukan hubungan seperti itu, alangkah baiknya kalian harus menikah dahulu lah. Jangan seperti ini. Lah, toh ujung-ujungnya kan kalau sampai kejadian seperti ini, kalian sendiri yang bingung kan. Jangan sampai kejadian seperti ini itu dilakukan, apalagi oleh sahabat-sahabat Iman Laslos maupun family Laslos. Itu saya mohon jangan sampai ya teman-teman. Ingat pesan-pesan dari saya. Tetap jagalah kehormatan wanita dan jangan merusaknya teman-teman. Oke? Karena kalau kita berpikiran, kita ambil simpelnya saja. Kalau kita ingin melakukan kayak gitu, melakukan perbuatan kayak gitu, kita ayolah berpikir buat positif. Kita lihat ibu kita sendiri. Apa kalian nggak kasihan, nggak kecewa jika ibu kalian itu sama seperti perempuan yang kalian cintai kayak gitu? Apa kalian nggak kasihan? Ayolah kita berusaha buat berpikir positif dan jauhi dari maksiat teman-teman. Saya mohon. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Berhubung ini sudah pagi, sudah mau subuh teman-teman, dan badan ini sakit semua sebenarnya teman-teman, karena kita juga habis pulang penelusuran terus tidak sengaja ketemu dengan makhluk perempuan ini teman-teman. Saya mohon tonton video dari kami, dari Iman Laslos maupun family Laslos, tonton videonya dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Oke? Dan saya mohon kalau ada iklan jangan di skip. Oke? Dan jaga kesehatan kalian, karena kesehatan kalian itu adalah yang utama, harta utama bagi kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas kamera.